Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk melihat sedikit karya anak bangsa, karya saya dengan judulnya yaitu Jika Aku Seorang. Nah, memang pada dasarnya saya membuat acara ini memang tujuan utamanya adalah supaya kita itu bisa tahu, bisa paham siapa orang itu, pekerjaannya apa, dan kalau menjalani profesinya itu apakah seperti apa pengalamannya. Yang saya harapkan tetap nanti pekerjaan yang di-share di sini nih di konten ini tuh bisa menjadikan sebuah inspirasi atau menjadikan paling tidak kita tahu bahwa kalau kita mau menjadi seorang tersebut kita bisa melakukan apa-apa saja step-stepnya. Oke, tetap ikutin terus sampai berakhirnya acara pada hari ini. Dan hari ini spesial banget, saya akan mengundang tamu saya yang beliau sebenarnya pekerjaannya tuh kalau orang tuh banyak yang nggak tahu, dan banyak yang nggak tahu, dan juga banyak yang orang merasa apakah itu apa penting sih, apa fungsinya di sebuah perusahaan. Nah, hari ini saya akan wawancara dengan narasumber itu. Dia bekerja profesi sebagai sales and marketing di sebuah rumah sakit. Nah, pasti Bapak Ibu juga udah tanya, teman-teman pasti udah tanya semua ya, rumah sakit ada marketingnya, itu buat apa sih gitu kan? Bukannya rumah sakit cuman buat ngelayain orang sakit, emang doain orang sakit gitu ya. Jadi biar nggak penasaran, saya akan undangkan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit jawaban bagi Anda semua. Oke, terima kasih. Baik, saya sudah bersama dengan halo, bertemu lagi ternyata dengan saya sendiri ya. Memang saya akui bahwa saat ini saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di daerah Jawa Barat ya, dengan posisi marketing. Oke, bagi teman-teman yang pengen lebih tahu mengenai apa sih marketing rumah sakit itu, boleh ngikutin acara pada kali ini. Teman-teman, saya bekerja di rumah sakit di bagian marketing sudah kurang lebih 5 tahun. Nah, suka dukanya bekerja sebagai marketing di rumah sakit ya memang seperti teman-teman pikirkan selama ini, bahwa marketing rumah sakit itu apa sih, fungsinya apa sih, terus kerjanya ngapain aja. Karena kan memang semua orang tahu bahwa marketing rumah sakit itu nggak usah dipasarkan juga, kalau orang sakit kan ke rumah sakit gitu kan. Tapi berbeda, ternyata salah satu tugas kita adalah dengan adanya sebuah rumah sakit di kawasan tersebut, bukan cuma kita itu melayani bagi pasien yang membutuhkan pengobatan, tapi juga kita harus bisa menciptakan semua lingkungan itu menjadi sehat. Makanya salah satu tugas marketing rumah sakit itu adalah memberikan edukasi ke masyarakat, baik itu masyarakat, baik itu sekolahan, baik itu perusahaan, dan semuanya. Pokoknya intinya itu kalau bisa rumah sakit itu selain memang dia menyediakan layanan itu, dia tuh harus bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi marketing itu memang kita diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang layanan di sebuah rumah sakit. Misalnya rumah sakit tersebut ternyata punya program, dan program itu harus disampaikan kepada masyarakat, mungkin program edukasi, mungkin program pengobatan massal dan segala macamnya. Nah, itu adalah dibutuhkan suatu tenaga di unit yang namanya marketing. Nah, marketing itu juga dibagi dua, yang pertama marketing, yang kedua adalah sales. Nah, apa bedanya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa marketing itu adalah sebuah upaya penggambaran suatu rumah sakit yang akan disampaikan ke publik
melalui media-media yang memang sudah ditentukan. Contohnya, kita bisa menyampaikan pesan-pesan dari rumah sakit itu melalui media sosial, baik di Facebook, baik di IG, baik di eh, televisi, atau mungkin bisa di media cetak, mungkin bisa di koran, mungkin bisa di billboard dan spanduk dan segala macam. Itu adalah suatu marketing di unit rumah sakit, memberikan edukasi juga, memberikan health talk juga, penyuluhan kesehatan itu juga salah satu bagian dari marketing. Kita membuat brosur, kita membuat suatu ide-ide yang menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya memang harus menyampaikan apa dari layanan di rumah sakit tersebut. Itu adalah marketing. Satu lagi adalah sales. Nah, sales itu apa? Sales itu kalau sales itu identik dengan individu ya, bahwa memang kita juga selain untuk marketing tadi, kita dituntut untuk sales. Sales itu apa? Kita ini karena memang kebetulan saya bekerja di rumah sakit itu di kawasan industri. Jadi, fungsinya sales adalah kita harus datang ke perusahaan-perusahaan A, B, C untuk menawarkan kerjasama. Nah, itu bentuknya seperti apa sih? Jadi gini, kalau sebuah rumah sakit itu harus tadi bisa memfasilitasi kesehatan karyawannya. Jadi gini, kita harus melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi sehingga misal di perusahaan tersebut membutuhkan layanan kesehatan bagi karyawannya, maka dia akan diarahkan ke rumah sakit kita dengan nanti untuk urusan administrasi akan diselesaikan di kemudian hari. Jadi lebih lebih enak lah dari sisi perusahaan pun juga, wah udah saya jadi sisi HRD udah nggak was-was lagi. Misalnya ternyata ada karyawan atau ada keluarga karyawan yang membutuhkan layanan kesehatan, tinggal tunjuk rumah sakit yang memang sudah bekerja sama. Nah, itu gunanya sales. Sales itu harus menawarkan kerjasama antara rumah sakit dengan perusahaan, antara rumah sakit dengan asuransi. Insurans pun juga seperti itu. Jadi, insurans kan udah global di seluruh dunia kan banyak ya. Jadi, misalnya ternyata nasabahnya atau ada yang membutuhkan layanan kesehatan, ya udah dia tinggal akan ngontak rumah sakit rujukannya, dia akan infokan ke nasabah bahwa rumah sakit A B C D ini adalah rujukan di suatu kota tertentu. Jadi nasabah pun juga bebas untuk melakukan pengobatan, mungkin ditimbang dari fasilitas, mungkin ditimbang dari jarak antara rumah dan segala macamnya. Jadi fungsi sales yaitu kerjasama antara perusahaan, asuransi, dan satu lagi kita punya sales itu namanya sales vaskes. Jadi juga karena kita di suatu daerah itu pasti ada pelayanan kesehatan yang lengkap dan ada yang terbatas. Jadi gini, fungsinya sales adalah kita bisa juga bekerjasama dengan vaskes atau fasilitas kesehatan yang sifatnya terbatas. Misalnya katakanlah kayak klinik, katakanlah kayak dokter praktek di rumah kan pasti mereka kan ada beberapa yang tidak punya layanan rawat inap. Ya udah, kita datengin mereka. Misalnya Bapak Ibu ternyata mempunyai pasien dan memerlukan tindakan rawat inap atau memerlukan tindakan apapun, itu bisa dirujuk ke rumah sakit kita. Nah, itulah sales. Jadi, sales itu harus keluar dari rumah sakit dan dia itu harus menawarkan sesuatu yang sifatnya kerjasama. Jadi, itu kalau pengen tahu apa sih sales itu ya kayak gitu. Sales di marketing memang rata-rata orang memang kadang-kadang nggak begitu paham, nggak begitu aware karena apa sih, buat apa sih sales, tapi ternyata memang butuh karena kita sekarang udah tahu, kita udah masuk masanya bahwa rumah sakit itu memang untuk kelangsungan hidupnya, untuk sisi bisnisnya memang harus bisa memaksimalkan pelayanan, memaksimalkan bor yang telah ditentukan. Bisa diceritakan suka duka selama bekerja sebagai sales marketing di rumah sakit? Suka dukanya saya di kerjaan yang sekarang. Ya, semua sudah paham, semua sudah tahu pasti bekerja itu yang pasti ada suka dan ada duka. Itu wajar dan itu biasa saja dan itu sah-sah saja dan itu yang membuat kita kuat. Nah, sukanya apa ya? Sukanya kita merasa bahwa kita itu bisa memfasilitasi, bisa menginformasikan bagi masyarakat yang memang membutuhkan membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi kita tuh
Oh iya, ternyata saya tuh mudah-mudahan saya membantu dengan informasi yang saya bawa, mudah-mudahan masyarakat merasa terbantu dan merasa dipermudah. Misalnya suatu saat terjadi, memang, sakit atau pengen ke rumah sakit gitu kan, dukanya apa? Ya luar biasa, semua sama, nggak ada yang nggak ada dukanya. Kita ya pasti, apalagi di dunia sales dan marketing ya, bagi teman-teman mungkin yang berprofesi kurang lebih sama dengan saya sebagai sales dan marketing itu, namanya sales pasti dituntut, ya Kak, dituntut kita jadi di awal tahun itu kita akan ditetapkan suatu target dan kita harus mengejarnya dengan membreakdown per bulan dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nah, itu kita dituntut untuk mencapai target tersebut. Nah, apakah saudara ini berniat untuk pindah kerja gitu? Kerjaan, jujur sih saya walaupun bukan dari medis backgroundnya, cuman memang dari awal itu kalau berhubungan dengan medis itu saya tuh suka gitu ya. Jadi sampai saat ini saya sih masih mau melanjutkan apa kerjaan saya ini ya, entah nanti masih tetap di kerja yang perusahaan yang saat ini saya kerja, ataupun mungkin berpindah. Tapi sampai saat ini sih karena background dan pengalaman saya bekerja di sebuah instansi rumah sakit ya, saya sampai saat ini masih pengennya ke sana. Oke, pesan singkat aja buat pendengar, ya himbauan saya pada teman-teman yang mungkin pengen mencari pekerjaan, kerjakanlah dengan semampumu apa yang kamu bisa lakukan. Jadi nggak usah lihat teman boleh, lihat siapa boleh untuk motivasi diri kita, tapi pastikan bahwa kita itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita pasti bisa kerjakan sesuai apa yang kita bisa itu dengan yang terbaik, karena pada dasarnya kita tuh kembali ke individu kita masing-masing. Kalau kita kerja giat, kalau kita kerja serius, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita akan semestinya kita dapatkan, kan seperti itu ya. Jadi nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah lihat orang tuh kok enak kok kita enggak, itu nggak usah, karena pada dasarnya orang yang sukses itu sudah melewati apa yang kita lewati dan lebih lagi merasakan hal-hal yang kita tidak lewati saat ini. Makanya kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman pengen menggapai apa cita-cita teman-teman, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sepenuh hati. Teruslah belajar, teruslah mengeksplor diri kita. Nah, itu adalah suatu jalan, salah satu langkah untuk kita bisa mencapai cita-cita diri kita. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit referensi bagi teman-teman yang memang lagi saat ini sedang mencari suatu perusahaan. Oh ya, dan juga ini saya juga sekaligus, karena ini memang membuat video ini waktu ini di zaman-zamannya ada wabah, ada corona ya, ada COVID-19, dan sampai hari ini 18 April 2020 itu Indonesia terkonfirmasi lebih dari 6.000. Himbauan saya itu tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak cuci tangan, jangan lupa berdiam diri di rumah, lindungilah minimal diri kita sama dengan keluarga kita, dengan anak, dengan istri kita, dengan kedua orang tua kita. Selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah dunia, selamatkanlah semuanya dari kita cuman menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan anak dan istri kita, menyelamatkan suami dan kedua orang tua kita maupun tetangga kita. Kita nggak usah jauh-jauh untuk menyelamatkan semua orang yang ada di jalan. Kita nggak usah mencela orang-orang yang sampai saat ini masih berlalu lalang di jalan, tapi
lindungilah diri kita saja, diri kita, keluarga kita, karena itu kontribusinya besar banget dengan memastikan bahwa diri kita, anak, istri, suami, keluarga kita itu terbebas. Pasti kalau semua orang menyadari itu, pasti nggak akan ada lagi penularan yang terjadi di negara kita, nggak ada lagi penularan yang akan terjadi di dunia. Dan pastinya kita pengen berdoa, jangan lupa berdoa juga supaya wabah ini cepat selesai, wabah ini cepat meninggalkan bumi ini, dan kita pun memperoleh hikmah yang luar biasa dari keadaan seperti ini. Oke, dari saya cukup itu. Terima kasih. Dadah. Baik, itu tadi wawancara saya dengan saya sendiri. Mudah-mudahan bisa sebagai salah satu referensi bagi teman-teman yang melihat, mengikuti. Itulah kerjaan sehari-hari saya. Dukung saya dengan subscribe dan ketuk loncengnya agar supaya saya tetap bisa memberikan referensi, karena saya akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa dengan berbagai macam profesi. Nantikan terus, dan jangan lupa sekali lagi subscribe, karena subscribe itu gratis. Tapi dengan ada subscribe itu adalah penyemangat buat saya untuk terus menghadirkan narasumber-narasumber yang profesional. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.